Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Vivian Olivia dari kelas 12 MIPA 4. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi materi agama Kristen yang berjudul Pembawa Damai Sejahtera. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas di presentasi hari ini. Kita langsung mulai dari yang pertama, makna damai sejahtera dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, damai sejahtera disebut dengan kata shalom dalam bahasa Ibrani, yang artinya damai, selamat, sejahtera, perdamaian, ketenangan. Kata ini digunakan sebanyak 237 kali untuk mengucapkan selamat kepada seseorang untuk menyapa kabar keselamatan. Contohnya seperti kehidupan sehari-hari ketika kita menanyakan kabar kepada satu sama lain. Contohnya bisa kita lihat di Kejadian 15 ayat 15 dan Kejadian 26 ayat 29. Yang kedua, di Perjanjian Baru digunakan kata iren. Ini dalam bahasa Yunani, yang artinya suatu keadaan tenang, misalnya tanpa huru-hara atau perang, keharmonisan antara individu, keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Hal ini bisa kita lihat juga di Matius 10 ayat 34 dan Yohanes 20 ayat 26. Untuk materi berikutnya, saya akan menjelaskan alasan manusia kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya dan cara manusia bisa menerima damai sejahtera Allah. Alasan manusia kehilangan damai sejahtera Allah dalam hidupnya yaitu satu, karena dosa. Seperti yang bisa kita lihat dalam Kejadian 3, bagaimana pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah. Sejak itulah manusia kehilangan damai sejahtera dari Allah dalam hidupnya. Dan cara manusia bisa menerima damai sejahtera Allah bagaimana? Kita bisa sama-sama lihat di Filipi 4 ayat 5 sampai 9. Pertama dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan di ayat 7 juga dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berikutnya kita bisa baca juga di ayat 8 dan 9. Jadi bagaimana bisa menerima damai sejahtera dengan Allah, dengan berbuat baik juga dengan satu sama lain, bersuka cita, dan kita tidak khawatir dengan apapun juga, tapi bisa mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan juga. Dan berikutnya saya akan jelaskan lebih rinci alasan mengapa manusia juga perlu berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri, dan juga sesama. Pertama, alasan harus berdamai dengan Allah. Kita bisa lihat di Yesaya 59 ayat 2 dan Roma 5 ayat 10. Yaitu karena Allah itu kudus dan tidak bisa bersatu dengan dosa. Kita harus berdamai dengan Allah agar dosa yang kita diampuni sehingga kita dapat bersatu kembali dengan Allah. Orang yang belum menyelesaikan masalah dosanya secara tidak langsung akan menjadi setru Allah. Mana ketika kita baca ayat sebelumnya ini, setru Allah sama juga dengan dosa. Kemudian yang kedua dengan sesama. Kita bisa lihat alasannya di Matius 5 ayat 23-26 dan Galatia 5 ayat 14. Di sini dikatakan, karena Tuhan juga berfirman kepada kita untuk dapat berdamai dengan satu sama lain. Kita juga sama-sama diciptakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan ingin kita untuk bisa saling mengasihi, saling mengampuni, saling peduli terhadap satu sama lain. Kemudian yang ketiga, alasan harus berdamai dengan diri sendiri. Penting juga ya. Kita juga bisa lihat di Mazmur 118 ayat 28-29 dan Yesaya 43 ayat 25. Yaitu karena Tuhan telah mengampuni kita dan agar kita dapat merasa bebas dan dapat melakukan pekerjaan Tuhan lebih lagi. Jadi kita tidak lagi merasa murung, tidak lagi merasa bersalah atau terbeban, tapi kita bisa tahu bahwa Tuhan telah mengasihi kita pun dapat memaafkan diri kita sendiri, dan kita dapat bersuka cita lebih lagi dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Setelah kita tahu alasan-alasannya, kita akan lihat yang keempat, sikap hidup yang dapat diterapkan sebagai pembawa damai sejahtera. Sikap hidupnya apa aja sih? Yang pertama, saling memaafkan. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, bertoleransi. Dan yang keempat, sabar juga terhadap sesama lain. Jadi ini adalah beberapa contoh sikap hidup yang dapat kita terapkan untuk menjadi pembawa damai sejahtera.
Kemudian yang kelima yaitu tantangan yang bisa dialami sebagai pembawa damai sejahtera dan cara mengatasinya. Tantangannya ada apa aja sih? Yang pertama, perbedaan pendapat. Tentu dong ya, setiap manusia punya pemikiran yang berbeda-beda. Bagaimana sih cara menghadapi tantangan ini? Yaitu dengan cara memiliki sikap toleransi. Yang kedua, tidak disukai orang. Kita mau jadi pembawa damai sejahtera, belum tentu semua orang suka. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita harus ingat untuk kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti kalau kita tidak disukai orang, terus kita harus pokoknya mau untuk disukai orang. Tapi kita harus ingat, jadi pembawa damai sejahtera, berarti kita juga ingin menyenangkan hati Tuhan. Ayat pendukungnya bisa dibaca di Galatia 1 ayat 10. Dan yang ketiga, sikap egois dari setiap diri manusia. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan lebih mengutamakan satu sama lain. Ayat pendukungnya bisa dibaca di Filipi 2 ayat 3-4. Kemudian yang terakhir, yaitu refleksi diri. Pertanyaan untuk bisa direnungkan. Yang pertama, apakah kita sudah berdamai dengan Allah? Apakah kita sudah mengakui dosa-dosa kita dan meminta ampun kepada Allah? Pertanyaan kedua yang bisa kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah dapat berdamai dengan diri kita sendiri dan menerima diri kita apa adanya? Dan yang ketiga, apakah kita sudah berdamai dengan satu sama lain? Ini adalah refleksi diri, renungan yang mungkin kita bisa tanya kepada diri kita sendiri untuk membantu kita bisa berdamai dengan Allah, diri sendiri, dan sesama, dan menjadi pembawa damai sejahtera bagi di sekitar kita. Sekian presentasi saya untuk hari ini. Semoga presentasi ini dapat membantu teman-teman, saudara, dan saudari yang menonton video ini dan bisa membantu kita untuk menyadari peran kita sebagai pembawa damai sejahtera karena Tuhan telah mengampuni semua dosa kita dan kita pun mau untuk mengucap syukur selalu dan membawa damai sejahtera pada sekitar kita. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.